Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Eka Nugraha. I will to explain about euthanasia. What is euthanasia? Adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk mengakhiri kehidupan seseorang demi mengurangi atau menghilangkan penderitaan yang luar biasa akibat penyakit yang tidak dapat disembuhkan, terminal illness, atau kondisi medis yang sangat menyakitkan dan tidak ada harapan sembuh. Istilah ini seringkali disebut juga sebagai mercy killing atau pembunuhan karena belas kasihan. Tujuan dari euthanasia ini biasanya adalah untuk meringankan penderitaan pasien yang berada dalam kondisi yang sangat parah dan susah responsif terhadap pengobatan. Namun, euthanasia menjadi isu yang kontroversial karena menyangkut nilai-nilai moral, hukum, dan agama, particularly mengenai hak untuk hidup dan hak untuk mati. And what is active euthanasia? What is the Islamic ruling on it? Euthanasia aktif adalah tindakan mengakhiri hidup seseorang secara sengaja melalui cara-cara langsung seperti memberikan suntikan atau obat yang mematikan dengan tujuan untuk menghentikan penderitaan pasien. Biasanya tindakan ini dilakukan oleh tenaga medis baik atas permintaan pasien maupun tanpa permintaannya. Dalam Islam, euthanasia aktif hukumnya haram. Berikut beberapa alasan utama mengapa euthanasia aktif tidak dibolehkan menurut syariat Islam. Yang pertama, kehidupan adalah suci dan hak Allah semata. Yang kedua, kehidupan adalah suci dan hak Allah semata. Yang ketiga, penderitaan memiliki hikmah dalam Islam. Yang keempat, euthanasia aktif sama seperti bunuh diri. Perbuatan yang dilarang dalam Islam meskipun bertujuan mengakhiri penderitaan, tindakan ini dianggap melanggar prinsip dasar Islam tentang kesucian hidup dan ketundukan kepada takdir Allah. And what is passive euthanasia? What is the Islamic ruling hukum on it? Euthanasia pasif adalah tindakan menghentikan atau tidak memberikan perawatan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien yang sedang berada dalam kondisi kritis atau tidak memiliki harapan sembuh, seperti melepaskan alat bantu napas pada pasien koma permanen, tidak memberikan obat atau terapi yang tidak efektif, tidak memperpanjang hidup dengan alat medis jika hanya menambah penderitaan tanpa harapan pemulihan. Berbeda dengan euthanasia aktif yang melibatkan tindakan langsung untuk mengakhiri hidup, euthanasia pasif tidak bertujuan langsung untuk mematikan, tetapi lebih kepada membiarkan kematian terjadi secara alami ketika tidak ada lagi harapan pengobatan. Dalam Islam, euthanasia pasif tidak secara mutlak haram, tetapi diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti prinsip la darar wa la dirar, tidak menyakiti dan disakiti. Islam melarang tindakan yang menyebabkan kerugian atau penderitaan yang tidak perlu. Yang kedua, keharusan mengupayakan pengobatan bukan kewajiban mutlak. Menurut beberapa ulama, mencari pengobatan adalah anjuran mustahab tetapi bukan kewajiban, apalagi jika pengobatan tersebut tidak lagi memberikan harapan. Yang ketiga, ijtihad dokter dan ahli. Keputusan menghentikan perawatan harus didasarkan pada pertimbangan medis yang profesional dan objektif. Yang keempat, persetujuan keluarga atau wali. What does international human rights law say about euthanasia? Yang pertama, tidak diatur secara eksplisit. Hukum hak asasi manusia internasional tidak secara eksplisit mengatur atau membolehkan euthanasia aktif. Artinya, dokumen-dokumen utama seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik tidak secara langsung menyebut euthanasia aktif, baik untuk membolehkannya maupun untuk melarangnya secara tegas. Yang kedua, hak untuk hidup sebagai prinsip utama. Prinsip hak untuk hidup utama, right to life, adalah salah satu pilar utama dalam hukum HAM internasional. DUHAM pasal 3, setiap orang berhak atas hidup, kebebasan, dan keselamatan pribadi.
Lalu ada ICCPR pasal 6 ayat 1, setiap manusia mempunyai hak yang melekat untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seseorang pun boleh rampas nyawanya secara sewenang-wenang. Yang ketiga, perspektif kebebasan individu dan martabat manusia. Di sisi lain, sebagian ahli hukum dan negara menafsirkan bahwa hak atas martabat manusia dan otonomi pribadi juga merupakan bagian dari HAM. Negara-negara seperti Belanda, Belgia, Luxembourg, Kanada, dan sebagai wilayah Swiss serta Australia telah mengatur euthanasia aktif sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat dan kebebasan individu, namun dengan syarat yang ketat seperti persetujuan sadar, diagnosis medis terminal, dan pengawasan ketat. Yang terakhir, Pengadilan HAM Eropa. Dalam kasus PRITV United Kingdom, pengadilan menyatakan bahwa hak untuk hidup tidak termasuk hak untuk mati atau melakukan euthanasia. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.